Halo, apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Rio di sini di Marketer Insight. Nah, di Insight kali ini kita mau bahas tentang dari mana aja sih orang bisa dapetin duit lewat YouTube ataupun sosial media yang lain. Padahal subscribernya juga belum banyak, terus jam tayangnya juga belum banyak. Nah, itu yang mau kita bahas di kesempatan kali ini. Ada 5 insight yang mau kita bahas di kesempatan kali ini, so pastiin Anda nyimak sampai akhir. Nah, ini insight yang pertama, jadi itu udah pasti tentunya dari iklan. Nah, itu yang pertama. Jadi memang banyak orang mungkin di luar sana berpikiran, Mas, dari mana aja sih kalau misalkan saya bikin konten YouTube dapat iklannya itu dari mana aja sih? Itu juga yang dulu ada di kepala saya. Nah, yang umumnya orang awam tahu, memang sebagian besar orang tahu itu mereka dapat yang dari iklan atau AdSense itu kita nyebutnya. Nah, untuk bisa dapat duit dari iklan itu ada syaratnya, memang kita perlu punya yang namanya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Itu syaratnya kalau kita mau dapat duit dari iklan. Nah, kenapa sih kita bisa dapat duit dari iklan? Karena simpelnya gini, kalau misalkan subscriber kita ada 1000, terus ada 4000 jam tayang, artinya orang nontonnya suka, artinya di situ ada audiens. Nah, yang para pengiklan itu kan bisa numpang iklan ke audiens kita, dan di situ kita dapat bagi hasil dari mereka. Kita dapat duit dari mereka masang iklan di tempat kita. Pokoknya di mana ada kerumunan semut, nah di situ, atau bukan kerumunan semut, di mana ada gula kan ada semut. Nah, ini di mana ada kerumunan orang, nah di situ ada yang vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan yang punya produk. Nah, mereka bisa promote di situ, dan mereka promote di audiens kita sebagai kreator kontennya. Nah, Mas, kan pas saat ini video ini dibuat, Masnya juga belum nyampe 1000 subscriber dan belum nyampe 4000 jam tayang. Saya nggak tahu, saya lupa di channel saya yang satu lagi mungkin udah, mungkin belum, saya juga nggak tahu. Oke, itu pertanyaan yang menarik, benar sekali memang di sini. Oke, saat video ini dibuat, YouTube saya belum nyampe 1000 subscriber dan belum nyampe 4000 jam tayang. Artinya ini belum bisa saya monetize. Nah, kira-kira hal apa aja sih yang bisa kita lakukan kalaupun kita belum punya 1000 jam tayang? Belum punya 1000 subscriber dan belum punya 4000 jam tayang. Apa aja sih yang bisa kita lakuin untuk monetize atau kita bisa menghasilkan uang dari konten-konten yang kita bikin? Nah, insight yang kedua ini, kalau tadi kan insight umum tuh iklan, terus yang kedua ini kita bahas dari review produk. Nah, kita bisa dapat duit dari mana? Kita bisa dapat duit dari review produk. Produk siapa itu kita bisa dapat duit dari review produknya orang lain. Oke, jadi kita nanti bisa join mungkin sebagai reseller atau sebagai affiliate atau sebagai promotor dimanapun itu. Kayak Tokopedia, ada teman saya yang dia itu join affiliate Tokopedia, dia ngepromoin produk-produknya si Tokopedia itu kan ada yang di affiliate-nya itu kayak dorongan bayi dan lain-lain. Itu dia bikin konten-konten tentang itu, terus diarahin belanja di Tokopedia, dia dapat duit. Atau misalkan produk-produk yang di affiliate-in yang lain. Atau misalkan Anda sebagai reseller terus Anda review produknya dan lain-lain. Terus nanti di akhir deskripsinya diarahin ke, atau misalkan di video Anda ini Anda ceritain, oke, kalau Anda mau dapetin ini, atau misalkan contohnya saya review kopi nih. Oke, ini kopi paling enak di dunia. Ini namanya, trennya ini bukan kopi gayo misalkan. Nah, Anda bisa rasakan bukan kopigayo.com misalkan kayak begitu dengan rasa kopi gayo. Contohnya, produknya saya nggak tahu ada apa enggak. Itu contohnya. Oke, nah kita bisa review. Jadi, nah ini wanginya kayak apa dan lain-lain. Itu misalkan contohnya kayak gitu. Terus nanti Anda arahkan ke chart belanja atau ke halaman order. Simpelnya gitu. Jadi kita bisa review produk, terus nanti kita arahin ke halaman order. Oke, ke halaman order chart. Kalau misalkan memang kita punya halaman checkoutnya sebagai reseller, mungkin kita punya itu. Atau memang kalau nggak ada itu, kita arahkan langsung ke kontak sendiri. Untuk ngechat misalkan. Ordernya dari situ, atau bisa order via Instagram. Atau order via Shopee kah, via Tokopedia, diarahkan ke situ. Itu bisa dilakukan. Jadi dengan kita nge-review produk orang dan kita jualnya lewat media-media itulah ya contohnya. Terus abis itu dari mana lagi? Ini dari tadi kan review produk, ada ternyata memang beberapa perusahaan atau beberapa company yang akan bayar kita kalau kita ngeposting atau nge-review, yang jelas kita bikin ulasan, bikin postingan tentang produk dia. Yang tadi saya bilang ini kan berlaku bukan cuma di YouTube doang, tapi di sosial media atau yang lain. Nah, contohnya tahun lalu saya lupa. Tahun lalu itu kalau nggak salah mau deket-deket Lebaran tahun lalu,
Nah, itu ada salah satu perusahaan software, perusahaan software itu perusahaan aplikasi, itu aplikasi berbasis akuntansi. Nah, dia tuh sempat ngadain kontes atau dia tuh sempat ngadain apa namanya? Ya, sempat ngadain, ya saya lupa nyebutnya apa ya, mungkin bukan kontes karena kita bisa daftar ke mereka, oke, terus apa namanya, kita disuruh bikin postingan, kita suruh bikin review, suruh bikin konten tentang produk mereka, tentang layanan mereka. Nah, nanti kita tinggal mention kita dibayar. Kalau nggak salah saya lupa waktu itu dibayar 100.000 per konten, tapi ada maksimumnya, jadi maksudnya satu orang itu bisa dapat berapa banyak. Kalau nggak salah, saya lupa lah ya, saya lupa. Tapi yang jelas itu angkanya lumayan. Dapat 100.000 itu kalau nggak salah dikasihnya dalam bentuk saldo GoPay, ya artinya itu lumayan bisa dipakai buat makan, buat jajan dan lain-lain. Banyak yang model-model kayak begitu. Nah, kalau misalkan Anda browsing-browsing mungkin akan ketemu tuh. Jadi kalau misalkan kita dibayar untuk review atau mungkin ya meskipun subscriber kita belum banyak, tapi yang mereka cari itu adalah exposure atau brand mereka atau produk mereka tuh diomongin di mana-mana. Intinya itu kurang lebih. Jadi tadi insight yang kedua dengan review produk orang lain. Yang ketiga, ini cukup menarik nih. Jadi Anda memang dibayar untuk bikin konten. Nah, ini salah satu yang saya dapetin, salah satu yang saya lakuin. Jadi memang kita dibayar untuk bikin konten. Misalkan bentuknya mungkin satu buah rangkaian konten tentang bahasan khususnya apa misalkan, atau misalkan konten edukasi tentang apa satu rangkaian. Bisa jadi untuk satu rangkaian itu kita dibayar mungkin 1 juta mungkin, atau dibayar 750.000 mungkin. Nah, saya pernah ini waktu itu sama teman saya, sama partner saya, waktu pas awal-awal ada klien itu. Nah, memang kita dibayar untuk bikin konten. Itu totalnya kalau nggak salah yang kita dapat lupa. Angkanya lumayan gede, kalau nggak salah sekitar 24 jutaan. Karena dia sendiri juga dapatnya juga lumayan gede. Nah, dari bagi hasil setelah sama dia itu kita dapat sekitar 20 jutaan deh, 22 atau 24 saya lupa. Nah, itu memang ya kita dibayar untuk bikin konten. Oke. Terus insight yang keempat ini dari jual produk sendiri. Oke, dari jual produk sendiri, misalkan nih kita bikin video yang review produk kita sendiri atau menjelaskan tentang gimana sih cara pakai produk kita, tips untuk pakai produk kita, atau ngebahas tentang produk kita ini bisa untuk apa. Nah, terus video itu kita iklanin, entah kita mau iklanin di YouTube kah, mau kita iklanin di sosial media lain. Kalau misalkan kita mau iklanin di YouTube, nah kan kalau misalkan itu bisa diiklanin di YouTube, misalkan pas lagi videonya baru mulai tuh ada iklan tuh, atau misalkan di yang bagian bawahnya. Nah, itu bisa kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi kalau misalkan mau kita arahin untuk produk kita sendiri yang nanti masuk ke halaman order kita atau ngechat kita, nah itu better ditaruhnya di pas video orang tayang, bukan yang di bagian bawah. Itu suggest dari YouTube-nya sendiri. Oke? Atau memang secara organik. Jadi memang dengan jual produk kita sendiri, kita banyak nge-review atau ngebahas tentang produk kita. Nah, terus nanti orang ngelihat, nah di bawahnya kita masukin di deskripsinya itu link yang bisa dia ngarah untuk order produk kita. Oke, saya lupa ada salah satu channel saya, bukan channel yang ini ya, channel yang satu lagi yang itu saya grow bareng sama teman saya, partner saya. Itu saya lupa beberapa kali itu nggak sengaja dari video kita ternyata ada yang order. Nah, gambarnya kurang lebih kayak begitu. Jadi dia ada ngelihat-lihat dari apa yang kita bahas di konten YouTube kita dan itu organik dan dia ngorder dari situ. Oke. Terus yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang terakhir, insight yang kelima. Nah, kita bikin konten kita itu jadi konten premium. Oke, kita bikin konten kita jadi konten premium. Jadi untuk mengakses konten itu, even itu di YouTube, orang perlu bayar untuk mengakses konten itu. Nah, itu kita bikin konten kita jadi premium. Nah, ya salah satu di awal yang saya lakukan adalah untuk menghasilkan duit dari konten itu. Ya, itu yang saya lakukan. Saya bikin premium konten dan orang itu perlu bayar untuk nyimak konten itu. Jadi bisa jadi misalkan di konten awalnya saya bahas tentang ya gambarannya kurang lebih seperti ini. Oke. Nanti untuk next selanjutnya Anda bisa simak. Nah, ini ada beberapa rangkaian. Nah, mereka suruh bayar tuh gambaran. Kita bikin itu jadi konten premium. Memang dibilang susah-susah, ya susah-susah gampang, tapi intinya akan ada aja orang yang mau bayar untuk itu kalau memang niche-nya jelas. Dengan mereka nyimak atau mempelajari konten tersebut, outputnya mereka bisa dapat apa, itu cukup jelas. Nah, akan ada aja yang mau bayar untuk itu. Kalau Anda lihat, Anda buka Udemy, oke, itu isinya konten-konten video dan orang itu rela bayar ngeluarin duit untuk konten. Nah,
saya dapat ngasilin uang di awal itu memang waktu itu dengan menggunakan premium konten. Oke, jadi poinnya adalah intinya di video kali ini, dari insight kali ini, yang mau saya sampaikan pesan ke teman-teman adalah jangan takut buat bikin konten, hajar aja dulu, bikin konten dulu yang banyak. Nanti pelan-pelan akan ketemu monetize-nya gimana. Karena kalau yang saya pelajarin dari mentor saya ini, dia bilang suruh bikin 100 konten pertama publish, karena tujuannya ketika kita bikin konten-konten awal pertama kita itu sebenarnya bukan buat, bisa jadi itu bukan buat audiens kita, tapi untuk kita sebagai lebih terbiasa. Itu yang dia bilang. Terus yang kedua, nah ketika kita mempelajari sesuatu atau sesuatu hal, ada hal yang kita pelajarin, oke, nah kita deliver ulang, kita sampaikan ulang dengan menggunakan konten. Nah biasanya, jadi kalau misalnya kita ceritain ulang ke orang lain, ya kita sharing ulang tentang apa yang kita pelajarin. Nah itu biasanya itu 4-5 kali lipat lebih masuk atau lebih nyantol di kepala kita. Nah itu salah satu tentang kenapa sih perlu bikin konten. Jadi dari apa yang kita pelajarin, kita share, entah lewat video atau apa, ya kan? Nah dari situ biasanya dari apa yang kita pelajari itu lebih nyantor 4-5 kali lipat. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi kayak kita menyampaikan ulang. Itu yang saya pelajari dari mentor saya. Nah, kurang lebih itu aja insight di video kali ini tentang dari mana aja sih cara dapat uang lewat YouTube dan sosial media lainnya. Oke, Anda bisa cek di deskripsi di bawah. Tadi ada salah satu yang saya bahas itu adalah tentang review produk, atau misalkan Anda bisa review produk Anda sendiri, Anda jual. Nah, di bawah ini Anda bisa dapat link di bawah sini, Anda bisa dapat free panduan untuk review produk. Jadi Anda, saya kalau nggak salah saya siapin channel Telegram, itu udah, nanti Anda bisa akses di bawah ini, tips panduan untuk bikin review produk. Isinya ada apa aja? Nah, ini gratis. Jadi Anda tinggal masuk aja ke channel tersebut, Anda akses. Ada 5 poin yang kurang lebih saya bahas, 5 atau 7. Yang pertama tentang hal apa sih yang bisa membuat lebih banyak orang untuk beli. Nah, itu Anda perlu tahu tuh, kira-kira apa sih yang bikin orang itu, yang membuat lebih banyak orang tuh untuk mau beli. Nah, di situ kita akan pelajarin itu. Terus yang kedua kita akan bahas tips dan trik membuat review yang mempengaruhi lebih banyak orang untuk beli. Oke? Tips dan trik membuat review mempengaruhi lebih banyak orang untuk beli. Terus 5 tips membuat review yang mempengaruhi orang untuk beli. Nah, ini ada 5 tips lagi yang lebih dalam lagi dikupas. Oke? Terus Anda juga akan pelajarin tentang apa sih perbedaannya antara review dan testimoni. Terus panduan membuat review yang mempengaruhi orang lain. Terus trik membuat konten review yang bisa dilakukan oleh siapapun meskipun merasa kurang jago bikin konten. Nah, itu cukup menarik. Oke, intinya itu di tips review produk itu gimana sih bikin orang itu jadi lebih tertarik pengen beli produk yang kita review atau kita jual sendiri mungkin. Oke, cek deskripsi di bawah, langsung aja masuk ke channel Telegram. Sampai ketemu di video-video yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. See you dan thank you. Bye-bye.